Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Sophronius. Sophronius dari Yerusalem. Santo Sophronius berasal dari kota Damsyik, sekarang Damaskus, Suriah. Awalnya ia seorang guru dan ahli retorika. Kerinduannya menjadi seorang pelayan Tuhan membuat Sophronius meninggalkan Damsyik dan mulai mengembara ke pertapaan-pertapaan dan biara-biara di sekitar Asia Kecil. Ia berkelana sampai ke tanah Mesir, di mana ia tinggal selama beberapa tahun dan dibimbing oleh Patriark Alexandria, Santo Yohanes Penderma. Tahun 580, Sophronius pindah ke Yerusalem dan masuk biara Santo Theodosius di dekat kota Bethlehem. Ketika muncul ajaran sesat monotelitisme, Sophronius melawan ajaran sesat yang menyatakan bahwa Kristus hanya memiliki satu kodrat ilahi dan menolak kodrat manusianya. Dia menulis banyak buku demi membendung pengaruh ajaran ini. Buku-bukunya kini telah hilang. Tahun 633, Sophronius berangkat ke ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, Konstantinopel, demi memperingatkan para pemimpin gereja agar tidak terpengaruh oleh monotelitisme yang ternyata mendapat dukungan dari Kaisar Heraklius, Kaisar Bizantium tahun 610 sampai 641. Meskipun misinya ke Konstantinopel tidak membuahkan hasil, namun Sophronius terpilih menjadi Patriark Yerusalem pada tahun 634. Sophronius menulis sebuah surat kepada Paus Honorius pertama dan para patriark gereja di wilayah timur. Dalam suratnya, dia menegaskan pandangannya akan dua kodrat Tuhan Yesus, kodrat dan ilahi dan kodrat manusiawi. Ia kembali menyatakan penolakannya terhadap ajaran monotelitisme yang menurutnya adalah wujud lain dari ajaran sesat monofisit. Surat ini sekarang telah hilang. Begitu juga dengan Florilegium, antologi dari sekitar 600 teks yang dikumpulkan Sophronius dari para patriark timur yang mendukungnya. Dokumen ini juga hilang. Perjuangan Sophronius baru membuahkan hasil pada tahun 680, kurang lebih 40 tahun setelah kematiannya. Saat diselenggarakannya Konsili Konstantinopel ketiga, hasil konsili ini menolak ajaran monotelitisme dan menyatakan sebagai ajaran sesat. Ketika Yerusalem ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab 637, Sophronius menemani Umar saat ia mengunjungi tempat-tempat suci di Yerusalem. Dia berhasil meyakinkan Umar agar tidak menghancurkan situs-situs suci umat Kristen, khususnya gereja makam suci, dan dapat berlaku murah hati terhadap umat Kristen.
Santo Sopronius Bapa sekitar tahun 638 atau tahun 639. Perayaan 11 Maret. Lahir dan hidup pada abad ke-7. Kota asal Damsyik, sekarang Damaskus, Suriah. Bapa sekitar tahun 638 atau tahun 639. Sumber bervariasi. Penyebab kematian tidak diketahui. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.